Mana ada, zaman sekarang sudah keterbukaan informasi, digitalisasi. Emang orang milih bisa ditekan-tekan. Benar. Orang milih bisa diintimidasi, nggak bisa. Mereka tuh milih karena sesuka mereka kok. Mereka sesuka, sesenang mereka senang kesini pilih ini. Jadi nggak ada istilah-istilah yang apa namanya cawe-cawe apa-apa. Tetap aja ujung-ujungnya masyarakat milih juga karena hati nurani ya kan. Maka mungkin ada juga beberapa kegiatan yang tidak prioritas. Tadi termasuk nih bisa kena dampak loh. Anggaran media bisa kena loh. Anggaran media bisa kena loh. Karena tidak terlalu berdampak signifikan ke masyarakat. Ke masyarakat itu bisa kena loh. Tapi dihabisin mah enggak. Tapi mungkin dikurangin lah. Tidak bisa kita membangun tanpa ada uang. Uang yang kita dapatkan adalah dari masyarakat melalui pajak maupun retribusi. Jadi ayo yang punya tunggakan pajak segera diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, udah nggak kerasa kayaknya udah kita nggak ketemu hampir 1 tahun. Dan ini masih bulan puasa dan sambil menunggu kita buka, kita sambil ngabuburit. Dan pastinya saya tidak sendirian. Seperti biasa saya ditemani oleh teman saya atau guru saya dari Dewan Provinsi Banten, Kang Dede Rohana. Ya, alhamdulillah. Silaturahmi bisa berbincang-bincang kita pada sore hari ini. Iya. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, semangat. Ini bentar lagi kan Lebaran itu. Berapa hari lagi Lebaran? Teman-teman yang tahunya Kang Dede ini sebagai dewan viral karena dia juga terkenal dengan dewan viral. Akun gitu. Media sosial saya dewan viral, sudah kagol viral. Udah lama kita nggak ngobrol Kang ya? Iya, terakhir ya 1 tahun yang lalu lah, tahun kemarin maksudnya kan. Beberapa bulan. Kang, buat bulan puasa ini kesibukan apa nih Kang? Kesibukan di bulan puasa tentu pertama selain rutinitas seperti biasa sebagai anggota dewan, saya juga sebagai pengusaha ya rutinitasnya memperbanyak ibadah. Kenapa harus disibukkan? Karena bulan Ramadan ini pahala-pahala itu dilipat gandakan. Lagi ada diskon besar-besaran. Jadi dipersibuklah kita dengan amalan-amalan yang baik supaya yang 11 bulan kemarin ditimbang sama 1 bulan jadi lebih besar dari 1 bulan gitu. Amin. Gitu. Oke. Kang, berarti kita podcast itu periode kemarin ya Kak ya? Oh iya benar, periode kemarin 2019-24 ini periode yang baru pertama kali nih. Pertama kali. Mantap nih Kang. Lama ini podcast. Gak telepon saya sih. Terpilih lagi dan komisinya tetap sama? Sekarang komisinya beda, komisi 3. Pendapatan, keuangan dan aset daerah. Sebagai wakil ketua komisi 3 saya sekarang. Kalau kemarin kan sekretaris komisi 5 tuh. Terakhir kita podcast kalau nggak salah saya sebagai sekretaris komisi 5 ya. Sekarang sebagai wakil ketua komisi 3 membidangi keuangan, pendapatan dan aset daerah. Mantap. Nyari duit buat pembangunan Banten. Ngebangun kalau nggak ada duitnya kan susah. Ini komisi 3 tugasnya gali potensi, ngumpulin duit. Aduh, mantep Kang. Sebelum masuk ke sana Kang, gimana Kang kemarin buat apa dengan terpilihnya lagi? Apa ada kesulitan atau gimana? Alhamdulillah periode yang sekarang ini kemarin suara saya meningkat sekitar 30-40%-an ya. Dari 27 menjadi 38.000. Jadi berarti ini
ekspektasi masyarakat, harapan masyarakat kepada saya cukup tinggi, dan berarti kinerja selama 5 tahun kemarin dirasakan sama masyarakat. Parameternya ketika pemilu suara saya meningkat gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya ada kesulitan nggak? Alhamdulillah nggak ada kesulitan, karena hasil dari pemilunya kelihatan. Suara saya naik 40% dari 5 tahun sebelumnya. Seperti itu. Mantap. Dan ini juga jadi tim di pemenangan Kabupaten Serang. Gimana Kang? Ini tim pemenangan dan 2 kali jadi timnya. Harusnya sekali aja. Cukup ini ya, harus 2 kali. Ya. Padahal walaupun 2 kali tetap masa jabatannya tetap 5 tahun. 5 tahun. Wilayahnya tetap Kabupaten Serang juga, nggak nambah wilayah, tapi tempurnya harus 2 kali. Ini rada menyita waktu, tenaga, pikiran, termasuk logistik juga ini. Tapi ya mau diapa ya, ini sudah keputusan final. Kita harus tetap semangat untuk PSU Kabupaten Serang di 19 April. 19 April tahun ini. Tahun ini ya? Ya. Tapi masih tetap yakin optimis ya? Sangat-sangat optimis, sangat-sangat optimis, karena memang kita kan yang tim di lapangan tahu betul bahwa suara kemarin adalah suara masyarakat. Mana ada zaman sekarang sudah keterbukaan informasi, digitalisasi. Emang orang milih bisa ditekan-tekan? Benar. Orang milih bisa diintimidasi? Nggak bisa. Mereka tuh milih karena sesuka mereka kok. Mereka sesuka sesenang mereka senang kesini pilih ini. Jadi nggak ada istilah-istilah yang apa namanya cawe-cawe apa-apa. Tetap aja ujung-ujungnya masyarakat milih juga karena hati nuraninya kok. Mau dideketin gimana juga, mau diapain tetap milih mah di TPS gak ada yang tahu, milih semaunya mereka. Dan kelihatan kemarin itu suara kita Ibu Ratu Zakia dan Pak Najib itu 71% ya. Jadi itu suara murni masyarakat. Oke, mantap. Mudah-mudahan siapapun nanti yang menang akan membangun kabupaten lebih baik. Iya, 02 lah yang menang, nggak siapapun. Siapa yang menang? Orang udah menang kok kita. Mau diulang berkali-kali juga tetap menang terus. Oke, Kang, ngomongin tadi balik lagi ke soal Komisi 3, soal pendapatan dan lain-lain. Ini ada soal efisiensi nih, Kang. Nah, seperti apa, Kang? Efisiensi ini global kan ya, soalnya global kebijakan dari Pak Presiden dan dilanjutkan melalui Menteri Dalam Negeri ke daerah-daerah. Secara prinsip kita dukung, karena efisiensi anggaran ini sifatnya yang tidak produktif, yang tidak urgent, yang tidak penting, yang kira-kira ini nggak terlalu signifikan untuk kesejahteraan, untuk kepentingan masyarakat, udah dikurangin, kalau perlu dihilangkan. Kita dukung, biar apa? Biar lebih produktif. Jadi anggaran yang ada itu nanti hasilnya bisa lebih banyak karena digunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif. Itu kita dukung, nanti sedang kita lakukan analisa. Ada beberapa kegiatan yang tidak terlalu signifikan dampaknya dan tidak menunjang indikator kinerja dinas, pemerintah daerah, kita kurangi seperti itu. Lebih ke apa aja sih, Kang, contohnya? Misalnya Pak Presiden tuh minta kegiatan yang diskusi-diskusi, seminar-seminar, rapat-rapat, kunjungan-kunjungan, studi banding, yang kayak gitu-gitu memang tidak berdampak langsung. Iya, benar. Itu yang coba kita pangkas. Anggaran-anggaran yang lebih banyak ke seremonial, itu yang kita kurangi, dan itu memang agak cukup banyak ya. Setiap dinas memang anggaran-anggaran kayak itu 20% ada ya. Hampir setiap OPD ada, tinggal bagaimana kita filter, kita coba analisa mana yang urgent. Kalau yang nggak urgent ya udahlah, zaman sekarang digitalisasi, orang rapat bisa pakai Zoom, nggak perlu kumpul-kumpul sewa tempat makan lagi, minum lagi, habisin anggaran lagi, hasilnya mah itu juga. Kita sepakat. Cuman memang ini targetnya tinggi. Kalau misalnya perkiraan kasar saya 20% gitu, sedangkan ini mintanya kan lebih dari itu. Maka mungkin ada juga beberapa kegiatan yang tidak prioritas. Nah, ini termasuk nih, bisa kena dampak loh. Anggaran media bisa kena loh. Anggaran media bisa kena loh. Karena tidak terlalu berdampak signifikan.
ke masyarakat. Ke masyarakat itu bisa kenal. Tapi dihabisin mah enggak. Iya, tapi mungkin dikurangin lah. Jangan banyak-banyak lah. Dikurangin dikit. Jadi Pak Presiden itu, pemerintah sekarang tuh pengennya yang real. Misalnya kalau bangun jalan kelihatan fisiknya gitu kan. Kalau rapat-rapat kayak gitu kan, kalau acara-acara di media kan fisiknya sekali hilang kan gitu, nggak langsung dirasakan sama masyarakat, mungkin itu. Yang tidak terlalu urgent dikurangin, yang nggak urgent bahkan yang nggak penting bahkan dicoret. Kalau yang nggak urgent mungkin bisa dikurangin aja, nggak usah dicoret. Tapi kalau yang kira-kira nggak dibutuhkan bukan lagi dikurangin, dicoret. Iya. Rapat-rapat dinas yang ATK, bentar lagi kegiatan bikin seragam lagi, bikin kaos lagi, ya yang kayak gitu dihilangin. Tapi daerah beda-beda ya pasti ya. Tiap daerah beda-beda. Tapi kalau kita baca dari surat Pak Presiden itu ya, itu memang lebih ke arah yang seperti itu. Jadi dia pengen yang hal yang substansial aja sih program itu gitu. Kalau yang tidak terlalu substansial jangan. Tapi kalau yang substansi nggak apa-apa, kalau perlu tambahin gitu. Kalau perlu tambahin, tapi kalau yang nggak substansial ya jangan. Kira-kira seperti itu. Bagus ini program, bagus. Mudah-mudahan tinggal bagaimana nanti konsisten nggak gitu dengan efisiensi anggaran ini. Kalau konsisten saya akan berdampak bagus nih buat pembangunan di daerah maupun pembangunan secara nasional. Bagus sebenarnya, efisiensi itu bagus. Karena zaman sekarang kalau mau bersaing, mau menang harus efisien. Sekarang harga-harga lebih murah kan karena efisien mereka. Tapi itu salah satunya buat makanan gizi berat bergizi gratis juga bukan? Kalau di daerah kita baca kemarin ya surat edarannya ke kita itu tidak digunakan untuk itu. Oh malah tidak? Tidak, jadi makan bergizi gratis itu akan 100% ditanggung, dibiayai dari APBN. Berarti kalau kita sekarang berhasil mengefisiensikan di daerah bukan buat makan bergizi gratis, berarti kita alihkan untuk program-program kita di daerah yang lebih produktif, lebih ke infrastruktur, ke pendidikan. Kayak di kita misalnya nih gubernur baru, karena visi misinya kemarin itu ingin sekolah gratis. Jadi sekolah gratis itu bener-bener gratis maupun sekolah swastanya. Nah sekarang sudah kita plotting anggarannya sekitar 145 miliar untuk membiayai SPP sekolah-sekolah swasta. Swasta juga dapat ya? Harus. Kalau sekarang itu kan gratis itu hanya untuk sekolah-sekolah negeri, SMA, SMK negeri. Sedangkan sekolah swasta orang pada bayar. Nah sekarang Pak Gubernur ingin gratis itu harusnya bukan di tempatnya, tapi kepada orangnya. Orangnya mau sekolah dimanapun gratis, kecuali mungkin sekolah-sekolah elit ya. Kalau sekolah elit, anak-anak orang kaya yang SPP-nya mahal, tidak perlu subsidi pemerintah, ya udah nggak usah dikasih gitu. Dan itu ada beberapa sekolah yang nolak memang, karena bagi mereka kan nggak butuh juga bantuan pemerintah. Tapi kalau sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah, yang ada di pelosok-pelosok, mereka membutuhkan sekali bantuan SPP gratis itu, karena mengut dari masyarakat yang tidak mampu, sulit. Kita dorong, kita dukung supaya pendidikan di Banten bisa gratis SMA SMK-nya. Ya, mudah-mudahan rata ya. Jadi enggak sekarang kan yang ke belakang-belakang mungkin ngelihatnya Banten itu ketika ngelihat Banten Selatan ya Pandeglang, Lebak, Cilegon dan Tangerang khususnya Tangerang Raya masih ada disparitas ya lah. Iya, ketimpangan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan program Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sekarang ini, kesenjangan sosial antara utara selatan ini makin makin setara lah. Walaupun memang dibuat setara beneran kan susah ya, tapi minimal tidak terlalu jomplang lah perbedaan itu, baik dari sisi pendidikan, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan, kita kejar supaya sama gitu. Oke, mantap. Kang, balik lagi ke soal efisiensi. Nah, kalau tadi kan soal efisiensi itu menguntungkan lebih kepada masyarakat kan? Betul. Langsung. Betul. Nah, tapi pasti ada yang dikorbankan. Maksudnya yang biasanya biasa di hotel kurang, biasa di media banyak kurang.
menanggapinya seperti apa nanti, Kang? Saya kira memang dalam setiap kebijakan pasti selalu ada dampak positif dan dampak negatif. Itu tidak bisa dihindari. Nah, tinggal yang terkena dampak negatifnya ya kita harus meningkatkan, harus introspeksi diri. Misalnya kalau selama ini mereka customernya lebih banyak belanja dari pemerintah, bagaimana ke depan supaya mereka meningkatkan kualitas pelayanan, bisa lebih survive, bisa tidak hanya mengandalkan belanja pemerintah, supaya belanja swastanya mereka marketingnya ditingkatkan, supaya belanja swasta juga bisa menjadi penunjang untuk pendapatan mereka. Misalnya kayak media, misalnya kalau selama ini hidupnya hanya belanja dari pemerintah, ya bagaimana supaya swastanya bisa termaksimalkan tuh, supaya pendapatannya bukan hanya dari belanja pemerintah gitu. Jadi saya kira pastilah ada dampak positif dan dampak negatifnya, tinggal kita kebijakannya mau kemana. Kalau lebih banyak misalnya ingin ke masyarakat langsung, ya sudah, tinggal yang kena dampaknya itu mungkin pengusaha percetakan, pengusaha ATK, hotel, makanan misalnya ya, media mungkin akan terkena, walaupun nggak signifikan juga, toh mereka tetap masih bisa hidup walaupun tidak dari belanja pemerintah kan, seperti itu. Nah, kalau yang kelasnya menengah mungkin ya, apalagi menengah ke bawah gitu, itu dengan efisiensi seperti itu, dengan ya ibaratnya udahlah sekarang kita untuk masyarakat aja semua, tapi kan ada dikorbankan kan, itu akan menimbulkan volume tingkat pengangguran nggak nantinya? Dampaknya gitu, apa sudah dipikirkan gitu, Kang ya? Nah, itu memang sudah dipikirkan sedemikian rupa, memang bakal ada pengurangan di sini, tapi di tempat lain juga bakal ada penambahan, gitu. Dan secara keseluruhan output inputnya sebenarnya pasti akan lebih banyak dampak positifnya. Seperti misalnya ketika ada handphone, maka ketika ada handphone itu pekerjaan tukang pos akan berkurang, bahkan mungkin lama-lama hilang. Tapi mereka di situ bakal pengurangan tuh tenaga kerja, cash flow, pendapatan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada orang yang jualan handphone, servis handphone gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan baru yang dilahirkan dari perubahan teknologi, termasuk perubahan kebijakan. Saya yakin juga kayak gitu. Di sisi lain tadi ada yang pengurangan cash flow, mungkin bagi yang usahanya menengah ke bawah juga terdampak gitu. Tapi di sisi lain memang akan ada juga nambah pekerjaan-pekerjaan dengan kebijakan ini. Yang pasti kalau kita sebagai umat muslim, bahwa yang namanya rezeki itu kan sudah ditetapkan, tinggal kita bagaimana ikhtiarnya saja. Setiap kebijakan pasti ada pro kontra, ada kekurangan, ada kelebihannya, tinggal bagaimana kita bisa kita bisa mensiasati atau kita bisa adaptif ya dengan kebijakan-kebijakan baru tersebut. Oke, mantap. Mudah-mudahan lebih banyak program efisiensi itu lebih banyak positifnya dibandingkan negatifnya. Kang, kalau media yang sudah podcastnya di dalam mobil itu udah kelihatan yang menengah ke atas. Enggak, soalnya kemarin yang viral itu, Kang, yang mana? TVRI aja viral, yang soal efisiensi yang banyak di PHK kan. Akhirnya kena juga. Akhirnya direvisi, nggak jadi gitu. Tapi memang dunia ini memang berubah. Persaingan makin kompetitif, kerja manusia makin berkurang gitu. Tantangannya adalah bagaimana manusia bisa produktif, tapi bukan karena padat karyanya, tapi karena teknologinya, tapi karena keilmuannya, bukan lagi karena tenaganya. Ini memang harus tidak bisa dipungkiri. Dunia sudah berubah ke sana. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan teknologi dunia saja ini banyak pengurangan. Kalau kita bacakan di berita-berita internasional itu perusahaan teknologi, artinya perusahaan yang sudah efisien, yang sedikit tenaga kerjanya masih juga pengurangan. Apalagi yang sifatnya masih banyak membutuhkan padat karya, industri-industri, pengusaha-pengusaha yang banyak membutuhkan tenaga kerja orang, ya ini pasti akan berdampak.
Ini dunia memang berubah, kalau kita nggak ngikutin kita akan tertinggal. Benar. Itu. Jadi nggak boleh kita tertinggal. Kalau ketertinggalan mobil sih di belakang ada mobil lagi naik. Kalau ketertinggalan peradaban dunia ini repot. Orang lain sudah mikirin bagaimana bisa hidup di Pluto, di Venus, di luar angkasa. Kita masih mikirin lapangan pekerjaan, persepakat, seminar mulu. Oke. Tadi di Komisi 3 soal pendapatan. Oke, kita masuk soal pendapatan. Untuk di Banten sendiri dari Komisi 3 memaksimalkannya di subsektor seperti apa sih, Kang? Jadi sampai hari ini yang sektor pendapatan yang paling primadona di Provinsi Banten itu masih pajak kendaraan. Walaupun sekarang pajak kendaraan itu sudah ada opsen, sudah ada bagi pajak sama kabupaten kota. Tapi ini tetap masih besar ya. Pajak kendaraan, ada juga pajak TNKB ya, STNK, ada pajak rokok, ada pajak lainnya. Maka potensinya itu bagaimana memaksimalkan itu, karena masih banyak masyarakat yang nunggak, kendaraan-kendaraan yang tidak teridentifikasi sudah menghilang. Ini kan tidak teridentifikasi. Sebenarnya potensi kalau tertagih 100% juga lumayan, tapi karena tidak tertagih 100%, jadi akhirnya menjadi potensi itu berkurang. Selain itu kita akan tingkatkan potensi-potensi yang lain, memaksimalkan potensi yang sudah ada, bagaimana supaya masyarakat taat pajak, bayar pajak, potensi yang tidak tertagih makin minim gitu ya. Tapi kita harus juga punya kreativitas bagaimana melahirkan pajak baru. Walaupun pajak baru ini ujung-ujungnya yang terbebani adalah masyarakat gitu ya. Tapi bagaimana supaya dampak beban itu tidak terlalu dirasakan. Misalnya kita ingin ada peningkatan pajak alat berat. Tahun ini alat berat ini sudah mulai dilaksanakan, walaupun targetnya masih kecil, masih rendah. Nah, kita ingin ke depan pajak alat berat ini juga jadi salah satu potensi pajak andalan Provinsi Banten, karena di Banten ini cukup banyak sekali industri-industri yang membutuhkan alat berat ya. Terus kita juga lagi diskusi nih, lagi pendalaman, kita lagi konsultasi, coba kita ingin juga ada pajak labu jangkar namanya ya, retribusi labu jangkar misalnya. Jadi ketika di kita banyak pelabuhan di Banten ini, banyak sekali kapal-kapal di dermaga-dermaga, di TUKS, di pelabuhan yang menyandar, tapi kita tidak dapat apa-apa. Padahal selama ini tidak dapat apa-apa, padahal kewenangan 0 sampai 12 mil itu kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan undang-undang daerah. Tapi kita tidak mendapatkan asas manfaat. Nah, kita ingin bagaimana kewenangan itu menghasilkan manfaat, menghasilkan pendapatan gitu. Nah, ini juga lagi kita gali nih, kita dalami, boleh nggak sih gitu, bertentangan dengan hukum apa enggak sih gitu. Nah, ini kalau seandainya ini diperbolehkan, bisa kita pungut. Ini juga menjadi sumber pendapatan baru, dan hitungan kita besar juga, ini bisa triliunan juga. Bisa triliunan juga. Banyak banget. Kita kan pelabuhan curah terbesar misalnya ada di Cilegon, di Banten. Kalau pelabuhan Peti Kemas memang lebih banyak Tanjung Priok ya. Jadi kita banyak sekali tuh KSDPS, itu juga potensi yang saya kira sangat besar buat meningkatkan pendapatan. Oke. Berarti enggak, selama ini kan yang seksi hanya pajak kendaraan saja ya? Jadi lama-lama kendaraan bisa stuck gitu. Kenapa? Karena kalau sudah jenuh, macet di negara-negara luar itu kan mobil, pertumbuhan kendaraan di negara-negara maju sulit. Kenapa? Pajaknya ditinggikan, kendaraan fasilitas umum makin bagus, makin baik, orang makin beralih ke fasilitas umum. Nah, itu nanti ada titik jenuh, mungkin beberapa tahun ke depan, 10-20 tahun ke depan mungkin kita juga akan ke sana. Kalau semakin macet, pelayanan transportasi umum makin baik, orang akan beralih. Kalau sudah beralih kan nanti nggak jadi primadona lagi seperti itu. Dan itu harus dipikirkan jauh-jauh hari oleh itu harus ada blueprintnya, harus ada rencana jangka panjang. Pemerintah itu untuk 20 tahun ke depan seperti apa, 50 tahun ke depan seperti apa. Harusnya di tahun 2045 transportasi umum itu harusnya lebih baik, lebih maju, kendaraan pribadi harus makin berkurang. Karena sudah menjadi negara maju kan, visi kita kan negara maju di tahun 2045.
20 tahun lagi. Nah, harusnya kalau 20 tahun lagi masyarakat sudah banyak menggunakan kendaraan umum ya, transportasi umum, berarti di situ posisinya transportasi umum itu fasilitasnya, pelayanannya udah baik, udah bagus. Jadi orang nggak perlu lagi pakai kendaraan pribadi yang tingkat polusinya tinggi, yang sumber kemacetan juga gitu ya, dan berbiaya tinggi. Oke. Kang, nggak kerasa nih kita bentar lagi buka. Pantesan ini perut ini udah bunyi-bunyi terus. Sudah bunyi-bunyi. Udah mau denger adzan maghrib. Kang, terakhir ya. Soal himbauan mungkin ke masyarakat, yaitu tadi soal pendapatan lebih ke pajak ya berarti ya. Seperti apa yang diharapkan oleh Komisi 3 dan ke depan targetnya ini kan jangkanya 5 tahun ya? Ya. Akan seperti apa? Sekalian closing statement. Ya, baik. Ya. Buat masyarakat Banten dimanapun berada, yuk kita bayar pajak ya, khususnya pajak daerah Provinsi Banten, yaitu ada 6 sekarang ya. Ada pajak kendaraan, ada pajak TMKB, ada pajak bahan bakar, ada pajak rokok, air permukaan, sama opsen dari mineral batuan bukan logam ya. Ini bayar pajak ini untuk membiayai pembangunan yang ada di wilayah Provinsi Banten. Tidak bisa kita membangun tanpa ada uang. Uang yang kita dapatkan adalah dari masyarakat melalui pajak maupun retribusi. Jadi ayo yang punya tunggakan pajak segera diselesaikan. Dan ke depan masyarakat kita berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Yuk kita bayar pajak. Sip. Jangan lupa bayar pajak agar daerah kita maju. Mobil udah bayar pajak belum ya? Udah dong. Coba saya cek ini. Aman. Pasti. Oke teman-teman, nggak kerasa kita obrolan udah hampir sejam. Mungkin kita akan ketemu di lain waktu, dan terus tonton nih program kita di SOS Sajian Obrolan Santai, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.